komunikasi. Slide kedua. Baik, yang pertama definisi media komunikasi, di mana dalam buku pengantar ilmu komunikasi 2006 menyebutkan bahwa media merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dan juga media komunikasi dapat diartikan sebagai semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Yang kedua, ada manfaat dari media komunikasi, di mana dapat mengurangi verbalisme dan meletakkan dasar-dasar berpikir yang lebih nyata. Dapat menambah perhatian sasaran, lebih menarik, membangkitkan minat, dan memberi motivasi. Pembelajaran atau menjadikan komunikasi lebih interaktif dengan cara meningkatkan partisipasi sasaran. Next, Bu. Yang ketiga, macam-macam dari media komunikasi. Menurut Sadiman 2008, ada media grafis, yaitu media visual seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau card, grafik, kartun, poster, peta, dan globe. Yang kedua ada media audio yang berkaitan dengan indera pendengaran, seperti radio, alat perekam piata magnetik, piringan laboratorium bahasa. Yang ketiga ada media proyeksi diam, film bingkai atau slide, film rangkai atau film strip, media transparan, film, televisi, dan juga video. Next, Bu. Di sini juga ada menurut Zamarah 2002, yaitu media auditif, yaitu media yang mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio atau kaset recorder. Ada lagi media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan karena hanya menampilkan gambar diam, seperti film, bingkai, foto, gambar, atau lukisan. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Next, Bu. Yang terakhir ada sasaran media komunikasi. Menurut Riswanto Hidayat 2009, media komunikasi nirmasa yaitu media yang dalam penyampaian informasinya hanya ditujukan kepada sasaran tunggal. Contoh, telepon. Yang kedua, ada media komunikasi massa, yaitu media yang dalam penyampaian informasinya ditujukan kepada banyak orang atau massa, seperti majalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang akan menyampaikan? Saya, Bu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Di sini saya mewakili presentasi dari kelompok 3. Saya Zahra Ramadanti, NPM 2018-17. Yang beranggotakan Sherly Zumrotin, Aprilia Milawati, Mita Aprilia, Dira Aprilia Putri, dan Helma Sania. Definisi komunikasi. Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyimpanan pesan dari komunikator kepada khalayak. Adapun menurut sudut pandang para ahli, menurut Nur Hayati, media komunikasi memang peran penting dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru atau dosen harus mampu mengidentifikasi media-media yang dibutuhkan sebelum melalui proses pembelajaran. Adapun menurut Bandusa 2000, media adalah suatu kaedah atau perantara berkomunikasi yang berhubungan antara satu sama lain, seperti menggunakan surat kabar, berita, atau gambar untuk penyebaran maklumat dan pandangan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia merupakan perantara yang berhubungan maklumat dan tujuan pengajaran guru dengan menerima, yaitu pelajaran yang akan memproses perantaraan itu, dan jika sesuai dapat diterima oleh pembelajaran. Next book. Next book. Adapun manfaat media komunikasi. Manfaat media komunikasi dalam pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan tentang tujuan pelajaran. 2. Memotivasi siswa atau penyajian informasi. 4. Merangsang diskusi. 5. Mengarahkan kegiatan siswa. 6. Pelaksanaan latihan dan ulangan. 7. Menguat pelajar. 8. Memberikan pengalaman stimulasi. Next book. Adapun menurut Encyclopedia of Education Research, nilai atau manfaat media komunikasi pendidikan adalah meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir sehingga mengurangi fasilitas. 2. Membesarkan perhatian siswa. 3. Meletakkan dasar yang penting untuk perkembangan pelajar oleh karena itu pelajaran lebih mantap. 4. Memberikan pengalaman yang nyata. 5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kognitif. 6. Membantu tumbuhnya pengertian dan demikian pengembangan bahasa. 7. Memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara yang lain. 8. Media pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid. 9. Media pendidikan memberikan perhatian atau konsep sebenarnya secara kreatif dan teliti. 10. Media pendidikan memperingkat motivasi dan perangsang kegiatan pelajar. Next, Bu. Adapun macam-macam media komunikasi. 1. Media cetak. 2. Media surat kabar. 3. Majalah. 4. Media komunikasi audio. 5. Elektronik. 6. Radio. 7. Televisi. 8. Film. 9. Komputer dan internet. Sasaran si Nirmasa, yaitu media yang dalam penyimpanan informasinya hanya ditunjukkan kepada
sasaran tunggal, contohnya telepon. 2. Media komunikasi massa, yaitu media yang dalam penyampaian informasinya ditunjukkan kepada banyak orang, seperti majalah. Next, Bu. Adapun kesimpulannya, pengembangan media pembelajaran komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh kita semua, karena dapat ditumbuhkannya gaya belajar mandiri, budaya demokrasi, dasar pembiasaan untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4 ya. Siap-siap kelompok 4. Siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Saya Fadil Alfat. Oke, Padil ya. Bentar ya. Kelompok 4. Dilan. Gimana mau presentasi? Baiklah, saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, next Bu. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu definisi media komunikasi, manfaatnya, macam-macam, dan sasaran media komunikasi. Nah, di sini ada definisi media komunikasi. Nah, menurut Black dan Haralson dalam Latu Heru tahun 1988 berpendapat bahwa media komunikasi yaitu saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara sumber si pemberi pesan dengan yang penerima pesan. Secara harfiah, media komunikasi ini adalah sebagai perantara, penyampai, atau penyalur. Nah, ini ada manfaat media komunikasi. Yang pertama yaitu salah satunya sebagai kegiatan belajar mengajar. Nah, yaitu memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Lalu yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Menurut Rashid I 2018. Lalu, ini kalau yang menurut global dan universal, media komunikasi merupakan sarana komunikasi yang universal, artinya informasi atau pesan yang disampaikan dengan menggunakan media komunikasi sifatnya terbuka dan umum. Dengan begitu, semua orang bisa mengaksesnya, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Berbeda lagi dengan media komunikasi yang memang sengaja dibuat tertutup atau orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi tersebut, seperti Zoom pada saat ini. Lalu ada di kegiatan belajar yang ketiga yaitu sebagai produktif. Media komunikasi memiliki sifat yang produktif alias memiliki fungsi produksi. Dengan adanya media komunikasi, maka proses komunikasi dapat terbentuk dan dapat menghasilkan suatu informasi yang bernilai. Lalu bisa kita lihat contoh komunikasi sebagai fungsi produksi adalah komputer atau PC yang memiliki alat pengolah kata yang mampu menciptakan suatu karya seperti poster kesehatan yang nantinya akan dipublis. Nah, ini ada macam-macam media komunikasi, yaitu yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini adalah berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi, seperti surat kabar atau koran, brosur, buletin, dan lain sebagainya. Lalu ada media audio, merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerima informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran, seperti radio dan handphone juga bisa. Lalu ada media visual, merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan, seperti foto. Media audiovisual, nah ini adalah suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengarkan. Jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan, memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran, contohnya televisi, video dan bisa video call. Lanjut. Ini sasaran media komunikasi. Ini tergantung dengan jenis medianya, yaitu satu media surat. Dalam bidang komunikasi pembangunan, kartu pos digunakan oleh Bangladesh dan Filipina untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan. Kartu pos biasa digunakan orang untuk memberi kabar kepada kerabatnya. Mudah dibuat, biaya pembuatan murah, praktis, pesan ringkas dan mudah dibaca, mudah disimpan dan menimbulkan rasa senang. Yang kedua ada telepon. Telepon sangat berguna untuk menyampaikan kabar yang mendesak atau menyampaikan ucapan selamat hari raya. Yang ketiga ada poster. Poster biasanya diperuntukkan sebagai media publikasi dan promosi suatu produk, lembaga, berbagai macam kegiatan dan lain-lainnya. Yang keempat ada televisi. Televisi adalah salah satu media massa untuk hiburan, pendidikan, berita, politik, gosip, dan periklanan. Yang kelima ada internet. Internet sebagai media komunikasi telah menjadikan konsumen belajar untuk mencari informasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mencari informasi, konsumen juga memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berjauhan secara geografis. Lalu, nah, ini sumber-sumber yang kami gunakan untuk presentasi hari ini. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih Pak Dil sudah mempresentasikan. Oke, kita sudah 4 kelompok maju ya. Sudah 4 kelompok maju.